Sumpah Zlatan Ibrahimovic setelah AC Milan kandas di ajang Liga Champions. Pemain AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan timnya kecewa setelah tersingkir dari Liga Champions, namun ia bersumpah akan membantu timnya untuk memenangkan Scudetto. Milan tampil perkasa di Serie A musim ini. Tim asuhan Stefano Pioli tersebut berada di puncak klasemen dengan unggul 1 poin atas Inter Milan dan 2 poin atas Napoli. Meski begitu, Milan tak mampu membuat banyak di ajang Liga Champions. Rossoneri gagal melanjutkan kiprahnya di babak 16 besar. Milan kalah 2-1 di tangan Liverpool pada laga pamungkas di grup B. Alhasil tim asal Italia itu finish di dasar klasemen. Setelah tersingkir dari Liga Champions, Milan kini hanya bisa fokus di kompetisi domestik. Ibrahimovic bersumpah untuk membawa timnya bersaing memperebutkan gelar hingga akhir. Kami kecewa dengan tersingkir di Liga Champions. Kami sangat menyesal, tapi kami akan berjuang untuk memenangkan Scudetto, kata Ibrahimovic. Dalam kegagalan ada juga kesuksesan. Kami akan tumbuh dan mendapatkan pengalaman. Pelatih Milan Stefano Pioli juga kecewa dengan tersingkirnya Rossoneri dari ajang Liga Champions, namun dia masih melihat sisi positif dari hasil minor ini. Kami telah melihat jenis lawan yang ada di Eropa, jadi kami akan belajar dari itu. Kembali tampil di Eropa adalah tujuan kami, tapi kami akan mencoba mengambil pelajaran dari pengalaman ini dan terus berkembang, ujar Pioli. Ini mengecewakan, tapi itu akan membantu proses pertumbuhan dan kami membutuhkan pengalaman seperti ini untuk membuat kami lebih kuat di masa depan. Setelah tersingkir dari Liga Champions, Milan akan kembali berlaga di Serie A. Pada akhir pekan ini, Rossoneri akan berkunjung ke markas Udinese di Friuli pada hari Minggu dini hari. Tersingkir dari Liga Champions, AC Milan kini fokus baru Scudetto. Bintang pemain AC Milan, Zlatan Ibrahimovic mengatakan timnya kecewa usai tersingkir dari Liga Champions. Ibrahim menegaskan Milan siap menebus dengan Scudetto. Kekalahan 1-2 dari Liverpool di San Siro mengakhiri kiprah Rossoneri di kompetisi itu. Milan menyudahi fase grup di peringkat terbawah grup B dengan perolehan 4 poin, sedangkan 2 tiket lolos direbut Reds dan Atletico Madrid. Kendati demikian, performa buruk Milan di Eropa tidak setali Liga Uang dengan kompetisi domestik. Tim besutan Stefano Pioli itu justru perkasa di Liga Italia usai menempati Coppa Lista usai unggul 1 poin dari juara bertahan Inter Milan di bawahnya. Pada musim lalu, Inter finish sebagai juru kunci di babak grup Liga Champions sebelum menjuarai Serie A untuk kali pertama dalam 11 tahun. Milan sendiri terakhir kali menjadi champion pada 2010-2011 dan Ibrahimovic memastikan timnya akan mengarahkan segalanya untuk juara. Kami kecewa karena tersingkir dari Liga Champions. Kami sangat-sangat menyesal, tapi kami akan berjuang untuk memenangi Scudetto, cetus ikon sepak bola Swedia itu kepada Radio Cidat. Kami akan melakukan segalanya untuk memenanginya dan kami tidak akan menyerah. Di dalam kegagalan juga ada kesuksesan. Kami akan tumbuh dan mendapatkan pengalaman, kata Ibrahimovic. Setelah kegagalan di Liga Champions, AC Milan mesti buru-buru fokus lagi untuk pertandingan Liga Italia di akhir pekan ini. Milan akan bertandang ke markas Udinese pada Giarrota ke-17 pada Minggu dini hari. Masa depan tak pasti. Kessie mengecewakan saat Milan takluk dari Liverpool. Frank Kessie tampil mengecewakan dalam kekalahan AC Milan dari Liverpool pada Rabu dini hari tadi di San Siro di tengah masa depannya yang tak menentu. Pasukan muda Stefano Pioli dan Rossoneri yang kurang berpengalaman telah mengambil pelajaran berharga mereka dan membayar mahal atas performa naif dan ceroboh mereka saat menghadapi The Reds, yang mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions musim 2021-2022 ini setelah dihukum lantaran kurangnya perhatian mereka dalam pertandingan kedua klub di Anfield, serta duel mereka melawan Atletico Madrid di kandang dan FC Porto di Portugal. Calcio Mercato menyorot bagaimana Kessie telah menjadi sasaran kritik fans di media sosial dan di stadion, yang utamanya disebabkan lantaran ia menjadi aktor utama di balik serangkaian kesalahan fatal yang dilakukan Milan hingga berimbas pada hasil akhir. Pemain internasional Pantai Gading tersebut dikalahkan Alex Oxlade-Chamberlain dengan mudah, yang tembakan gelandang Liverpool tersebut membuat Mo Salah mencetak gol penyeimbang. Kemudian, ia melewatkan 2 peluang besar mencatatkan namanya di papan skor yang bisa memberikan harapan kepada timnya pada menit-menit akhir. Pemberitaan tersebut menyorot bagaimana mantan bintang Atalanta tersebut tidak setenang dan sedominan musim lalu, dan masalahnya tampaknya ada pada mental lantaran ia sudut pandang fisik ia tak mengalami kendala apapun. Spekulasi terkait pembaruan kontraknya begitu berpengaruh terhadap penilaian fans. Kini keputusan ada pada sang pemain untuk memberikan jawaban yang tepat dan mungkin mengakhiri karirnya bersama Rossoneri dengan cara elegan. Giroud dan Rebic pulih, Milan batal rekrut striker baru Januari nanti. AC Milan dikabarkan tidak akan merekrut penyerang tengah baru pada jendela transfer Januari mendatang, menyusul pulihnya Oliver Giroud dan Ante Rebic. BP Di Stefano berbicara kepada Sky Italia sehari setelah terdebaknya Rossoneri dari Liga Champions di tangan Liverpool menyusul kekalahan 2-1 mereka di San Siro dini hari kemarin.
Ia membenarkan bahwa bek tengah baru bakal didatangkan, namun masih perlu diketahui apakah akan ada investasi besar yang dikucurkan klub untuk area tersebut yang sejatinya masih mungkin dilakukan, atau solusi lainnya raksasa seri tersebut bakal mencoba transaksi pinjam dengan pilihan atau kewajiban pembelian. Kendati demikian, di lini serang, jurnalis tersebut tak yakin Il Diavolo akan mengambil langkah apapun di bursa transfer Januari, lantaran dari Januari nanti Giroud dan Rebic kemungkinan akan pulih dari cedera yang mereka alami. Dengan kedua pemain siap kembali dan memberikan suntikan kualitas untuk kualitas dan lini serang pasukan Stefano Pioli, Giroud dan Rebic memang dipaksa menepi hingga akhir bulan ini akibat cedera yang dialami keduanya beberapa waktu lalu. Alhasil, belakangan ini Milan hanya mengandalkan Zlatan Ibrahimovic, dan bahkan Rade Krunic sempat memainkan posisi tersebut lantaran Rafael Leao dan Pietro Pellegrini juga turut masuk ruang perawatan. Situasi tersebut lantas membuat klub mulai dikaitkan dengan sejumlah penyerang tengah baru, meskipun situasi sekarang tampak berbeda. Milan masih berpeluang rekrut bek mahal meski terdepak dari Liga Champions. AC Milan dikabarkan masih berpeluang mengucurkan investasi yang cukup besar untuk mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang meski tersingkir dari Liga Champions. Simon Kjaer terpaksa harus menepi hingga akhir musim ini setelah menjalani operasi untuk mengatasi cedera ligamen lutut yang ia alami dalam pertandingan Serie A Rossoneri melawan Genoa awal bulan ini. Pepe Di Stefano dari Sky Italia menyebutkan, dalam kurun waktu 2 pekan ke depan baru akan diketahui lebih jelas apa yang ingin dilakukan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat absennya pemain internasional Denmark perlu ditutupi. Masih perlu diketahui apakah akan ada pemain mahal yang didatangkan Il Diavolo yang masih sangat mungkin, atau apakah mereka akan berupaya mewujudkan dalam status pinjaman dengan pilihan atau kewajiban pembelian. Melalui formula tersebut, mereka berupaya membagi anggaran agar tak banyak pengeluaran pada Mercato Januari nanti. Hal tersebut tentunya menjadi kabar bagus, mengingat belakangan ini muncul isu bahwa Milan kini akan mempertimbangkan solusi lain yang lebih terjangkau, seperti menghentikan masa pinjaman Mattia Caldara setelah raksasa seri tersebut kehilangan potensi bertambah pendapatan 15 juta euro atau 240 miliar yang bisa mereka raih jika mampu lolos ke babak 16 besar Liga Champions, sehingga anggaran mereka pada bursa transfer Januari nanti bakal berkurang.